Assalamualaikum teman-teman Jajilogi, apa kabar? Doain pasti pada sehat keluarga. Sudah masuk bulan Agustus 2025 dan ini merupakan bulan yang saya nanti ya teman-teman ya. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga kemarin yang udah menyampaikan selamat ulang tahun dan juga doanya ke saya. Dan di bulan Agustus ini kita akan mulai latihan untuk Rally Dakar 2026. Dan mobilnya ini dia teman-teman. Sebuah Toyota Fortuner GRS 4x4 Tetra Drive ya, tahun 2024 yang akan siap menemani saya untuk testing Rally Dakar. Ya, jadi mobil ini sebenarnya hanya dipakainya untuk pas testingnya aja. Nanti kalau kita pas udah balapnya, kita akan pakai Toyota Land Cruiser. Tapi kalau untuk sekarang ini, buat saya sih sebenarnya ini juga udah lebih dari cukup ya. Karena saya untuk awalan ini lebih mau coba belajar untuk gimana sih cara nyetir atau balapan di atas permukaan pasir dengan proper, dengan sesuai. Jadi arahnya lebih bukan untuk ngetes mobil yang akan dipakai balap, tapi lebih ke arah pertama untuk teknik saya nyetir. Yang kedua, kita juga akan latihan gimana misalnya kalau lagi nyangkut di pasir, terus kita harus recovery sendiri menggunakan papan yang bernama sand ladder itu, teman-teman. Itu yang juga akan disimulasiin di latihan kali ini. Nah, jadi untuk lokasinya, ini kita ada di Parangtritis, tepatnya di bukit-bukit pasir yang bernama Gumuk Pasir ini. Dan ini sebenarnya udah hari kedua ya. Jadi kemarin kita udah sempet latihan hari Sabtu, dan ini hari Minggu kita akan melanjutkan lagi setelah video ini. Nah, kemudian kenapa nih saya menggunakan Toyota Fortuner untuk testing Dakar? Ya, jadi alhamdulillah teman-teman, di tengah perjalanan saya untuk mencari sponsor untuk bisa berangkat Rally Dakar ini, Toyota Indonesia atau Toyota Astra Motor alhamdulillah mau untuk ikutan support juga. Wah, terima kasih banyak ya. Jadi salah satunya adalah dengan meminjamkan Toyota Fortuner Tetra Drive ini 2024 untuk kita pakai latihan Dakar di Gumuk Pasir nih. Wah, ini anginnya kenceng banget ya. Nah, tapi kalau ngomongin spesifikasinya, ini sebenarnya udah ada yang dirubah, walaupun nggak terlalu yang banyak banget ya yang digantinya gitu. Karena standarnya aja waktu itu, saya kan udah sempat nyoba Toyota Fortuner yang facelift terakhir ini, yang mana udah pakai shocknya yang monotube, keluaran dari Kayaba, jadi udah lebih dari cukup untuk testing, apalagi masih di tahap awal. Tapi yang saya ubah pastinya adalah ban. Soalnya untuk bannya kan aslinya kan pakai ban untuk aspal, sementara kita butuh pakai ban tapak kasar, jadi kita mengganti menggunakan BF Goodrich Matiren KM3, yang mana ban ini memang pertama banyak digunakan di Dakar, termasuk untuk yang saya gunakan di mobil saya saat nanti Rally Dakar. Dan ini terima kasih juga supportnya ke Pitstop Karawaci. Ya, jadi kita kemarin bawa Fortuner ini ke sana, kita ganti bannya menggunakan BF Goodrich KM3. Ukurannya adalah 265/65 R17, dan itu hitungannya kemarin udah last minute ya. Syukur di sana ada barang-barangnya karena emang stoknya cukup lengkap di Pitstop Karawaci. Sementara untuk velgnya, kita gunakan velg keluaran dari 4x4 Engineering, yaitu Bradley Wheels. Ini adalah Bradley V warna putih, yang mana ini sekalian buat bocoran juga ya. Velg ini yang nanti akan saya gunakan di mobil yang dipakai di Rally Dakar nanti. Jadi ukurannya memang beda sedikit, tapi kurang lebih model dan warnanya pakai yang putih ini teman-teman. Jadi selain ban diganti, velg juga diganti, terus tinggal sisanya kita nambahin livery ini. Dan kalau teman-teman lihat, ini warnanya masih hitam putih semua, masih monokrom. Karena kurang lebih ini ceritanya kayak kalau mobil-mobil testing gitu kan masih warnanya hitam putih ya, monokrom. Jadi kita pakai warnanya juga sama, hitam putih. Sementara untuk desain atau grafis liverynya ini juga sifatnya masih sementara. Karena nantinya begitu kita udah diaplikasikan di mobil yang dipakai rally-nya, desainnya akan beda, dan juga mungkin nanti warnanya belum tentu hitam putih. Ya tungguin aja ya. Jadi kurang lebih ini sekarang desain kayak gini, termasuk juga untuk baju saya, ini untuk yang fase testingnya dulu nih. Jadi dibikin
hitam putih. Nah, nanti sih ini juga sebenarnya dijual juga sih. Kalian nanti bisa cek aja, bisa dibeli di Tokopedia atau di Shopee. Linknya bisa ada di deskripsi dan berbagai macam merchandise Jajilogi lainnya. Support ya sebagai dukungan kalian untuk bisa saya insya Allah berangkat ke Rally Dakar 2026. Kemudian teman-teman, selain sponsor tersebut ya, ada juga beberapa sponsor lain yang alhamdulillah bersedia untuk ikut support ya. Saya berangkat ke Rally Dakar 2026. Ada beberapa sponsor yang sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu ya, barengan dengan saya. Tapi ada juga beberapa sponsor lain yang juga saya nggak nyangka ya, sponsor dari luar negeri yang mau juga untuk ikut support saya di Dakar 2026. Jadi selain seperti misalnya BF Goodrich yang kembali mendukung, kemudian juga untuk Motul kembali mendukung juga, ada CAF, dan juga ada Belcott. Sekarang ada beberapa yang baru, seperti misalnya perusahaan dari Jepang, 4x4 Engineering, yang mana salah satu produknya itu adalah velg Bradley. Ya, jadi makanya ada tampilan baru juga untuk velgnya di tahun ini. Kemudian selain itu, ada juga Marina Racewear dari Spanyol, yang mana ini adalah pembuat racing suit, kemudian juga baju dalemannya, sarung tangan balap, balaklava, dan lain-lainnya untuk kebutuhan balap yang juga akan ikut mensupport juga ke Dakar 2026. Kemudian TCD Asia Pasifik Indonesia alhamdulillah kembali juga mendukung untuk Dakar ini. Dan ada juga yang baru yaitu AS, sebuah perusahaan lampu dari China yang sekarang ikut juga bergabung. Terima kasih banyak buat semuanya. Nah, yang paling besar dan yang utama, mungkin teman-teman ada yang juga udah sebelumnya lihat, mungkin ada yang belum, Gani AI ini akan menjadi sponsor utama untuk Rally Dakar 2026. Ini merupakan sebuah AI yang mana bisa membantu kita yang punya pertanyaan atau butuh konsultasi berkaitan dengan hukum ya, atau legal, perpajakan, dan sejenisnya. Itu jadi di website kalian tinggal langsung masuk aja ke gani.ai dan kalian bisa tanya apapun juga. Nah, kemudian ada juga company seharian. Ini, hehehe. Yang ini coba kalian tebak di kolom komentar. Ini apa nih? Ada yang tahu nih company seharian? Yang pasti ini akan menjadi satu clue besar untuk Rally Dakar 2026 nanti. Hehe. Dan satu lagi, ada juga teman-teman Asko Motorsport di Jakarta yang ikut support juga untuk Rally Dakar 2026. Terima kasih banyak buat semua. Kemudian teman-teman, kalau kalian lihat nih, di pintu ada nama saya dan juga Reki. Mungkin kalian kan juga udah pada tahu kalau saya dengan Reki ini berpasangan sebagai driver dan co-driver sudah cukup lama. Kita ikutan baik yang untuk kejuaraan nasional atau yang internasional bareng-bareng. Senang bareng, susah bareng, gitu kan. Happy bareng, apes bareng. Nah, cuma memang sayang beribu sayang dengan berbagai macam pertimbangan juga untuk di Dakar nantinya saya nggak akan berpasangan dulu dengan Reki. Kenapa? Karena singkat cerita adalah dengan gameplay yang boleh dibilang benar-benar baru, aturan main yang benar-benar kita masih awam, dan tingkat kompetisinya yang benar-benar boleh dibilang paling berat di dunia, paling sulit di dunia. Rasanya saya butuh untuk bisa meminimalisir yang namanya, misalnya ya, di gurun itu kita navigasinya mengalami kesalahan sampai akhirnya nyasar gitu. Apalagi di saya kan juga baru pertama kali, jadi butuh bisa ada pasangan di sebelah saya yang membantu saya untuk mengajari, nge-mentorin gitu berbagai hal yang berkaitan dengan Dakar itu sendiri. Jadi nanti akan berpasangan dengan orang lain yang memang sudah punya pengalaman di Rally Dakar. Tapi dengan siapa nanti kalian tunggu aja ya untuk update-nya. Yang jelas, kenapa namanya Reki di mobil ini? Karena Reki akan nemenin saya untuk masa atau fase latihan ini. Jadi makasih bener buat sahabat saya Reki yang sepertinya sekarang lagi ngadem sih di balik pohon ini. Jadi ya agak jauh di sana. Tapi kalian nanti bakal bisa ngelihat video saya dengan Reki di part kedua setelah yang video ini. Hehehe. Bismillah, assalamualaikum. Hehe. Nah, begitu kalian lihat bagian dalamnya, kurang lebih ini nggak kayak mobil balap ya. Karena ini emang, ya itu dia, hanya Toyota Fortuner standar, yang mana paling hanya ada beberapa bagian yang ditempel untuk kebutuhan latihan Dakar. Jadi yang pertama, ini di tengah, ini ada ampli untuk helm. Jadi ini adalah
intercomnya yang digunakan, yaitu stylo. Ini saya balik posisinya, ini ada pengaturan buat volume driver sama co-drivernya. Sementara ini kabelnya udah dilariin ke bagian belakang, nanti kita tinggal colok aja ke helm masing-masing nih, baik saya maupun Reki gitu. Nah, kemudian di bagian kirinya ini ada tablet, ini sekarang posisinya mati, tapi ini yang berkaitan dengan navigasinya, untuk mapnya, untuk GPS-nya, untuk trackingnya ada di sini. Yang mana sebenarnya nanti pas Dakar juga membutuhkan ini, tapi lebih kompleks ya, agak lebih banyak gitu alat-alat yang berkaitan dengan navigasi. Ini kita versi simple-nya dulu aja, karena itu dia. Sekarang latihannya tuh sebenarnya bukan lebih ke navigasinya, lebih ke saya nyetirnya, kurang lebih ngebiasain, ngedalemin teknik-tekniknya yang kaitannya nyetir di pasir. Jadi untuk navigasinya nggak terlalu harus persis sama dengan di Dakar nanti. Kemudian di sebelah saya ini ada HP, ini juga sama salah satu aplikasi yang nanti akan kita pakai di Dakar. Ini sebenarnya cukup kompleks juga teman-teman, tapi nantinya ya baru akan berguna sekali ya saat Dakar. Jadi kalau sekarang istilahnya masih belum benar-benar kayak difungsiin secara maksimal. Kurang lebih seperti itu sih. Sisanya ya udah standaran aja di dalam. Rasanya tetap nyaman dengan menggunakan jok biasa, bukan jok bucket seat. Jadi ya masih berasa kayak nyetir mobil hariannya gitu. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini kan hari kedua ya. Jadi kemarin kan hari pertama kita udah sempat latihan. Sejauh ini sih emang boleh dibilang alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan di sini kondisi pasirnya lagi bener-bener lembek banget karena nggak hujan sama sekali dari minggu lalu. Dan pasir itu kalau bener-bener dia kena panas terus, belum kena hujan sama sekali, dia itu makin lembek. Kalau udah sering kena hujan, dia tuh lebih keras permukaannya, lebih padat. Jadi boleh bilang sekarang dengan kondisi yang oke, emang panas banget, belum hujan-hujan, tapi kita dapat kondisi pasir yang lagi berat-berat ya banget. Jadi makin berasa gitu ya, makin cocok buat latihan Dakar. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Dan terakhir, sebelum video ini saya tutup, buat teman-teman mungkin yang nantinya juga pengen lihat update lebih jauh untuk Dakar, tenang aja, kita akan ada insya Allah film dokumenter lagi, perjalanan dari mulai hari ini, testing pertama, dan nanti kita akan ada testing berikutnya lagi. Bocorannya di mana? Insya Allah kita testingnya akan sampai ke benua Afrika, tepatnya di Gurun Sahara. Insya Allah, doain aja ya semua lancar teman-teman. Jadi ikutin terus update-nya. Buat yang belum subscribe channel YouTube JJ Logi, jangan lupa subscribe. Jangan sampai ketinggalan update-update Dakar. Dan juga untuk Instagram JJ Logi, jangan lupa follow juga untuk semua update-nya. Ya, kita akan berlanjut lagi ke part 2 untuk latihannya. Yang pasti untuk sekarang, sekian dulu. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan udah support. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.